Hari Raya Roti Tidak Beragi semakin dekat. Seluruh Yerusalem sibuk dengan persiapan Paskah, hari suci yang paling penting bagi bangsa Israel. Setiap keluarga mempersiapkan domba kurban, membersihkan rumah dari segala ragi, dan menyiapkan makanan untuk perjamuan malam. Di Betania, murid-murid mendekati Yesus dengan pertanyaan praktis. Petrus dan Yohanes tampil ke depan. "Guru, di manakah engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah untukmu?" Yesus menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kehangatan, tetapi juga kesedihan yang dalam. Ia tahu, ini adalah Paskah terakhirnya. Domba Paskah sejati akan segera dikurbankan. Tetapi murid-murid belum memahaminya. "Pergilah ke kota," kata Yesus, "dan di sana kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan di mana ia masuk, katakanlah kepada tuan rumah, 'Guru bertanya, di manakah ruang tempat aku dan murid-muridku dapat makan Paskah?' Lalu ia akan menunjukkan kepada kamu sebuah ruang atas yang luas, yang sudah lengkap tersedia dan siap. Di situ haruslah kamu mempersiapkannya untuk kita." Petrus dan Yohanes pergi, masih bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana Yesus bisa tahu detail seperti itu? Ketika mereka tiba di Yerusalem, semua terjadi persis seperti yang Yesus katakan. Seorang laki-laki dengan kendi air berjalan melewati mereka. Pemandangan yang tidak biasa, karena biasanya perempuan yang membawa air. Mereka mengikutinya hingga ke sebuah rumah. Tuan rumah menyambut mereka dengan ramah, seolah sudah menanti kedatangan mereka. Ia membawa mereka naik tangga kayu yang berderit menuju sebuah ruangan luas di lantai atas. Ruangan itu sederhana, tetapi bersih. Ada tikar-tikar yang dihamparkan, bantal-bantal untuk bersandar, dan lampu-lampu minyak kecil yang menggantung di dinding. Jendela terbuka menghadap ke atap-atap Yerusalem. Petrus dan Yohanes mulai bekerja. Mereka menyiapkan domba kurban yang telah disembelih di bait Allah, memanggangnya di atas api. Mereka menyiapkan roti tidak beragi, anggur, sayur-sayuran pahit, dan saus apel yang melambangkan lumpur Mesir, tempat nenek moyang mereka bekerja sebagai budak. Menjelang malam, Yesus tiba bersama 10 murid lainnya. Mereka menaiki tangga menuju ruangan atas. Lampu-lampu sudah dinyalakan. Api kecil di tungku memberikan kehangatan. Aroma domba panggang memenuhi ruangan. Mereka duduk melingkar, bersandar pada bantal-bantal dengan cara Romawi, tanda bahwa mereka adalah orang merdeka, bukan lagi budak. Yesus berada di tengah, dikelilingi oleh 12 muridnya yang ia kasihi. Suasana hangat, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Yesus tampak lebih serius dari biasanya. Ada beban di matanya, tetapi juga tekad yang kuat. Perjamuan dimulai dengan doa berkat. Yesus mengangkat cawan anggur pertama, mengucap syukur, lalu membagikannya kepada murid-murid. Mereka minum bersama, merayakan pembebasan Israel dari Mesir. Lalu tiba-tiba, Yesus berkata dengan suara yang rendah tetapi jelas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu yang makan dengan aku akan menyerahkan aku." Keheningan mencekam turun. Murid-murid saling pandang, wajah mereka pucat. Menyerahkan? Mengkhianati? Siapa? Satu persatu mereka mulai bertanya dengan suara gemetar. "Bukan aku, ya Rabi. Bukan aku, bukan?" Yesus menatap mereka dengan mata yang penuh duka. Ia adalah seorang dari yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam pinggan bersama-sama dengan aku. Anak manusia memang akan pergi seperti ada tertulis tentang dia.
namun celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Di sudut ruangan, Yudas Iskariot duduk dengan wajah tertunduk. Tangannya menggenggam kantung uang murid-murid dengan erat. Dalam kantung itu tersembunyi 30 keping perak, upah pengkhianatan yang telah ia terima dari imam-imam kepala. Hatinya berperang. Sebagian dirinya masih mendengar suara hati nurani, tetapi sebagian lain sudah terlalu jauh terperangkap dalam rencana jahat. Ia sudah berjanji, ia sudah menerima uang, dan sekarang, malam ini, ia harus memenuhi janjinya. Yesus menatap Yudas sekilas, tatapan penuh kesedihan, bukan amarah. Seolah-olah ia masih memberikan kesempatan terakhir. Tetapi Yudas mengalihkan pandangannya. Perjamuan berlanjut. Mereka makan domba Paskah, sayur-sayuran pahit, dan roti tidak beragi. Setiap elemen memiliki makna, mengingat kepahitan perbudakan, kecepatan keberangkatan dari Mesir, dan kesetiaan Allah yang membebaskan. Tetapi kemudian, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dalam perjamuan Paskah sebelumnya. Ia mengambil roti tidak beragi yang melambangkan kesucian dan keterpisahan dari dosa. Ia mengangkatnya, mengucap berkat, lalu memecahkannya di hadapan semua murid. Bunyi roti yang patah terdengar jelas dalam keheningan. Yesus menatap roti yang patah di tangannya. Lalu ia berkata dengan suara yang penuh kasih, "Ambillah, inilah tubuhku." Murid-murid menerima roti yang pecah itu satu persatu. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang Yesus maksudkan. Tubuhmu, apa artinya ini? Tetapi mereka makan dengan hati yang penuh hormat dan keheranan. Kemudian Yesus mengambil cawan anggur, cawan yang keempat, cawan penebusan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, mengucap syukur kepada Bapa di surga, lalu memberikannya kepada murid-murid. "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah perjanjian, kata-kata itu bergema dalam pikiran mereka. Mereka teringat pada perjanjian di Gunung Sinai, ketika Musa memercikan darah domba pada bangsa Israel sebagai tanda ikatan suci antara Allah dan umatnya. Tetapi ini bukan darah domba, ini adalah darah Yesus sendiri yang akan ditumpahkan esok hari. Yesus melanjutkan dengan suara yang semakin berat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Petrus tidak bisa diam lagi. "Guru, kemana engkau pergi? Mengapa engkau berbicara seperti ini?" Yesus menatapnya dengan lembut. "Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu sekalian seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Petrus berdiri, suaranya penuh keyakinan. "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dengan engkau, bahkan mati dengan engkau." Yesus menggeleng perlahan. Ada kesedihan dalam matanya. "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Petrus terdiam, wajahnya pucat. Menyangkal? Tidak mungkin, tidak akan pernah. Tetapi Yesus tahu. Ia tahu kelemahan setiap muridnya. Ia tahu mereka semua akan melarikan diri. Namun ia tetap mengasihi mereka. Yesus kemudian berdiri dan mulai berbicara lebih panjang tentang kasih, tentang ketaatan, tentang Roh Kudus yang akan diutus, tentang Bapa yang mempersiapkan tempat bagi mereka di rumahnya. "Janganlah gelisah hatimu," katanya.
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ia berbicara tentang mengasihi satu sama lain, tentang menjadi teladan kasih bagi dunia, tentang tinggal di dalam Dia, seperti cabang-cabang tinggal pada pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Murid-murid mendengarkan dengan hati yang bercampur antara kagum dan bingung. Mereka merasakan ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami. Setelah berbicara panjang, Yesus berdoa. Bukan doa pendek, tetapi doa yang penuh dan dalam untuk murid-muridnya, untuk mereka yang akan percaya karena kesaksian murid-murid, untuk kesatuan umatnya. Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Setelah doa selesai, mereka menyanyikan Mazmur Halel, nyanyian pujian tradisional yang dinyanyikan pada Paskah. Suara-suara mereka bergema di ruangan atas, naik ke langit malam Yerusalem. Mereka turun dari ruangan atas, keluar dari rumah, berjalan melintasi kota yang gelap menuju Bukit Zaitun. Jalanan sepi, hanya cahaya bulan yang menerangi langkah mereka. Yesus berjalan di depan, sendirian dalam pikirannya. Murid-murid mengikuti di belakang, hati mereka penuh dengan perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Yudas tidak ikut. Ia telah meninggalkan ruangan atas lebih awal, menyelinap ke dalam kegelapan malam dengan kantung uang dan hati yang gelap. Perjamuan terakhir telah usai. Roti telah dipecahkan, anggur telah diminum, perjanjian baru telah dinyatakan, dan sekarang domba Allah berjalan menuju tempat pengorbanannya. Malam itu udara sejuk menggigit kulit. Bulan purnama bersinar terang di langit Yerusalem, menerangi jalan-jalan berbatu yang sepi. Yesus dan murid-muridnya berjalan melintasi lembah Kidron, melewati aliran sungai kecil yang mengalir pelan di antara batu-batu. Mereka menuju tempat yang sudah sering mereka kunjungi, Taman Getsemani, sebuah kebun zaitun di kaki Bukit Zaitun. Pohon-pohon zaitun tua berdiri kokoh, cabang-cabangnya meliuk-liuk, daunnya berbisik di terpa angin malam. Kata Getsemani berarti tempat pemeras minyak. Di taman ini ada alat pres besar untuk memeras buah zaitun hingga minyaknya keluar. Malam ini, di tempat ini, Anak Allah akan diperas, tidak oleh alat kayu dan batu, tetapi oleh beban dosa seluruh umat manusia. Ketika mereka tiba, Yesus berhenti di pintu masuk taman. Ia berbalik menghadap murid-murid. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya bulan, matanya berat dengan beban yang tak terkatakan. "Duduklah di sini sementara aku berdoa," katanya dengan suara serak. 8 murid duduk di dekat pintu masuk, masih bingung dengan semua yang terjadi malam ini. Kata-kata Yesus tentang pengkhianatan, tentang darah perjanjian, tentang kepergiannya. Mereka lelah, baik fisik maupun emosional. Tetapi Yesus mengajak 3 murid untuk ikut lebih dalam, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga murid yang pernah menyaksikan kemuliaannya di Gunung Transfigurasi, kini akan menyaksikan kesengsaraannya di Taman Getsemani. Mereka berjalan lebih dalam ke antara pohon-pohon zaitun. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani.
Lalu, tiba-tiba, sesuatu berubah dalam diri Yesus. Tubuhnya mulai gemetar. Wajahnya menjadi sangat pucat. Ia berhenti berjalan, memegang batang pohon untuk menopang diri. Nafasnya tersengal-sengal. Petrus melihat dengan ketakutan. "Guru, ada apa?" Yesus menatap mereka dengan mata yang penuh duka yang luar biasa. Suaranya hampir berbisik. "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kata-kata itu menembus hati ketiga murid. Mereka tidak pernah mendengar Yesus berbicara seperti ini. Yesus yang selalu tenang, Yesus yang selalu kuat, kini terlihat begitu rapuh. "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah," kata Yesus. Lalu ia berjalan beberapa langkah lebih jauh, meninggalkan mereka. Ia berjalan tertatih, seperti orang yang membawa beban yang terlalu berat. Ketika ia cukup jauh, ia jatuh berlutut, lalu tubuhnya roboh sepenuhnya, tersungkur di tanah berdebu. Wajahnya menekan tanah yang dingin, tangannya mencengkram rumput dan tanah. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena tekanan yang menghancurkan dari dalam. Inilah momen yang paling gelap dalam kehidupan Yesus. Bukan saat penyaliban, tetapi malam ini, di taman ini, ketika ia berhadapan dengan semua yang akan datang. Ia melihat semuanya. Seperti gulungan kitab yang terbuka di hadapannya, ia melihat setiap detik dari penderitaan yang akan ia alami. Pengkhianatan Yudas, penangkapan, pengadilan yang tidak adil, cambukan yang merobek punggungnya, mahkota duri yang menusuk kepalanya, paku-paku yang menembus tangan dan kakinya. Tetapi yang lebih mengerikan dari semua itu adalah cawan yang harus ia minum, cawan murka Allah terhadap dosa. Semua dosa manusia, dari Adam hingga akhir zaman, akan ditimpakan padanya. Semua kebencian, semua pembunuhan, semua perzinahan, semua kebohongan, semua kekejian, semuanya akan ia tanggung. Dan yang paling menyakitkan, untuk pertama kalinya dalam kekekalan, ia akan terpisah dari Bapa. Ia yang adalah satu dengan Bapa, ia yang bersama Bapa sebelum dunia dijadikan, akan ditinggalkan, sendirian di dalam kegelapan murka ilahi. Yesus mulai berteriak, bukan teriakan kemarahan, tetapi jeritan doa yang keluar dari kedalaman jiwa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Suaranya bergema di antara pohon-pohon zaitun. Doa itu keluar dari tempat terdalam dalam hatinya. Keinginan manusiawi untuk terhindar dari penderitaan yang mengerikan. Tetapi kemudian, dengan napas yang tersengal, ia menambahkan, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Inilah pertarungan terbesar yang pernah terjadi. Bukan pertarungan melawan setan. Yesus sudah mengalahkan semua pencobaan iblis di padang gurun. Ini adalah pertarungan untuk menyerahkan kehendaknya sendiri kepada kehendak Bapa. Keringat mulai bercucuran dari dahinya. Tetapi bukan keringat biasa. Di bawah tekanan yang luar biasa, pembuluh-pembuluh darah di bawah kulitnya pecah. Keringat yang keluar bercampur darah. Tetesan demi tetesan darah jatuh ke tanah Getsemani. Tanah yang sama yang pernah menyerap minyak dari buah zaitun yang diperas, kini menyerap darah anak Allah yang terperas oleh duka cita. Setelah berdoa dengan penuh perjuangan, Yesus bangkit dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. Ia berjalan kembali ke tempat 3 muridnya berada. Tetapi apa yang ia temukan? Mereka tertidur.
Petrus mendengkur pelan, kepalanya bersandar pada batu. Yakobus dan Yohanes juga terkulai, mata mereka tertutup. Yesus berdiri di hadapan mereka, hatinya pedih. Ia baru saja berjuang sendirian hadapi beban yang menghancurkan. Dan murid-murid yang ia minta untuk berjaga-jaga justru tertidur. Ia menyentuh bahu Petrus lembut. "Simon, kau tidur. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Petrus terbangun dengan kaget. Wajahnya merah karena malu. "Guru, aku..." Tetapi Yesus hanya menggeleng. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ia tidak memarahi mereka. Ia tahu kelemahan mereka. Bahkan dalam momen tergelapnya, kasih-Nya tetap ada. Yesus kembali ke tempatnya berdoa. Kali ini ia berdoa dengan kata-kata yang sama, tetapi dengan intensitas yang lebih dalam lagi. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Pergumulan berlanjut. Setiap otot dalam tubuhnya tegang, setiap saraf berteriak menolak apa yang akan datang, tetapi kehendaknya perlahan-lahan menyerah kepada kehendak Bapa. Ia bangkit lagi, kembali kepada murid-muridnya. Lagi-lagi mereka tertidur. Kali ini Yesus tidak membangunkan mereka. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang penuh kasihan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak memahami peperangan yang sedang berlangsung. Yesus kembali untuk ketiga kalinya. Kali ini doanya lebih tenang. Penyerahan sudah terjadi. Kehendaknya telah menyatu dengan kehendak Bapa. "Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Pada saat itulah, terjadi sesuatu yang ajaib. Seorang malaikat dari surga menampakkan diri. Sosok bercahaya itu berdiri di samping Yesus, membawa kekuatan dari tahta Allah. Malaikat itu tidak mengambil cawan, ia tidak mengubah rencana Allah. Tetapi ia memberikan kekuatan kepada Yesus untuk maju, untuk menghadapi apa yang harus dihadapi. Yesus bangkit untuk ketiga kalinya. Kali ini langkahnya lebih tegap. Wajahnya masih pucat, tetapi ada keteguhan di matanya. Pertarungan sudah dimenangkan, bukan pertarungan untuk melarikan diri, tetapi pertarungan untuk taat. Ia kembali kepada murid-muridnya. Lagi-lagi mereka tertidur. Kali ini Yesus membangunkan mereka dengan tegas. "Tidurlah dan beristirahatlah. Waktunya sudah tiba. Lihatlah, Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Petrus, Yakobus, dan Yohanes melompat berdiri, masih mengantuk tetapi ketakutan oleh nada suara Yesus. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki, banyak langkah. Cahaya obor mulai terlihat di antara pepohonan. Suara-suara keras, dentingan senjata. Yesus berdiri tegak, menghadap ke arah suara itu. Wajahnya tenang sekarang. Penyerahan sudah lengkap. Ia siap. Kerumunan muncul dari balik pepohonan. Puluhan orang membawa obor, pedang, dan pentungan. Di depan mereka berjalan seorang yang sangat dikenal murid-murid, Yudas Iskariot. Ia berjalan dengan langkah cepat menuju Yesus. Wajahnya pucat, matanya tidak berani menatap langsung, tetapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mendekati Yesus, lalu dengan gerakan yang sudah direncanakannya, ia mencium pipi Yesus, tanda penghormatan yang biasa dilakukan murid kepada guru. Tetapi kali ini, ciuman itu adalah tanda pengkhianatan. Yesus menatap Yudas dengan mata yang penuh kesedihan. "Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Kata-kata itu menusuk hati Yudas seperti pedang, tetapi sudah terlalu terlambat. Pasukan penjaga maju,
mengelilingi Yesus. Pergumulan di taman telah berakhir, penyerahan telah sempurna. Domba Allah sudah siap untuk dibawa ke pembantaian. Pasukan penjaga maju mengelilingi Yesus seperti serigala mengerumuni mangsa. Obor-obor mereka menerangi wajah-wajah keras. Tentara Romawi dengan baju zirah logam, penjaga bait Allah dengan tongkat-tongkat kayu, dan budak-budak yang disuruh untuk membantu penangkapan. Petrus tersentak dari rasa kantuknya. Adrenalin memompa darah ke seluruh tubuhnya. Tangannya meraih pedang pendek yang tersembunyi di balik jubahnya. Pedang yang ia bawa diam-diam, meskipun Yesus mengajarkan damai. "Tidak!" teriak Petrus. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pedang ke arah orang terdekat, seorang hamba imam besar bernama Malkus. Pedang itu mengenai kepala Malkus, memotong telinganya. Darah menyembur. Malkus berteriak kesakitan, jatuh berlutut, tangannya menutupi luka yang mengucur darah. Pasukan penjaga mundur sejenak, terkejut oleh serangan tiba-tiba ini. Mereka mengangkat senjata, siap membalas. Tetapi Yesus berteriak, "Sudah, cukup!" Ia mendekati Malkus yang masih merintih kesakitan. Dengan lembut, ia menyentuh kepala pria itu, menaruh telinga yang terpotong kembali pada tempatnya. Cahaya lembut seolah memancar dari tangannya, dan seketika telinga itu tersambung kembali. Darah berhenti mengalir, luka hilang tanpa bekas. Malkus menatap Yesus dengan mata terbelalak, campuran antara takjub, rasa bersalah, dan kebingungan. Orang yang baru saja ia tangkap malah menyembuhkan dia. Yesus berbalik kepada Petrus. Suaranya tegas, "Sarungkan pedangmu. Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau sangkamu bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Petrus menurunkan pedangnya dengan tangan gemetar. 12 pasukan malaikat. Lebih dari 72.000 malaikat yang bisa memusnahkan seluruh pasukan ini dalam sekejap? Tetapi Yesus tidak memanggilnya. Yesus menatap kerumunan yang mengelilinginya. Para imam kepala, perwira-perwira, tua-tua, yang datang dengan senjata seperti menangkap penjahat berbahaya. "Seperti menangkap penyamunkah kau datang dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" kata Yesus dengan nada yang tenang namun menusuk. "Hari demi hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Keheningan canggung turun sejenak. Beberapa dari penjaga itu terlihat tidak nyaman. Mereka tahu Yesus tidak pernah melakukan kekerasan. Mereka tahu ia mengajar dengan damai di tempat terbuka. Mengapa mereka harus datang malam-malam seperti ini? Tetapi perintah sudah diberikan. Uang sudah dibayarkan. Rencana sudah berjalan. Para penjaga maju, menangkap Yesus dengan kasar. Tangannya diikat di belakang punggung dengan tali yang keras. Mereka mendorongnya, menyeretnya keluar dari taman. Murid-murid berdiri terpaku. Ketakutan, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu satu persatu mereka mulai melarikan diri. Pertama Yohanes, lalu Yakobus, lalu yang lainnya. Mereka berlari ke dalam kegelapan, meninggalkan guru mereka sendirian. Seorang pemuda yang mengikuti Yesus dari jauh hanya mengenakan kain lenan, hampir tertangkap. Para penjaga mencoba menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain lenan itu dan lari telanjang ke dalam malam. Yesus dibawa menyusuri jalan gelap Yerusalem. Tangannya terikat, tetapi wajahnya tenang. Ia tidak melawan. Ia tidak berteriak. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ia diam.
Mereka membawanya pertama kali ke rumah Hanas, bekas imam besar yang masih memiliki pengaruh besar. Hanas memeriksa Yesus dengan tatapan penuh kebencian. Ia menanyakan tentang murid-murid dan ajarannya. Yesus menjawab dengan tenang, "Aku berbicara dengan terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, yaitu tempat berkumpulnya semua orang Yahudi. Dan aku tidak pernah berkata apa-apa secara tersembunyi. Mengapa engkau menanyakan hal itu kepadaku? Tanyakanlah kepada mereka yang telah mendengar aku apa yang aku katakan. Mereka tahu apa yang aku katakan." Salah seorang penjaga yang berdiri di dekat Yesus merasa tersinggung oleh jawaban ini. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menampar wajah Yesus dengan keras. Kepala Yesus terlempar ke samping. Pipinya memerah. Tetapi ia tidak membalas. Ia hanya menatap penjaga itu dengan mata yang tenang dan berkata, "Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau memukul aku?" Hanas tidak menemukan apa-apa yang bisa digunakan untuk menghukum Yesus. Ia menyerahkan Yesus kepada Kayafas, imam besar yang menjabat saat itu. Kayafas sudah menunggu di istananya. Di sana sudah berkumpul anggota-anggota Mahkamah Agama, Sanhedrin, para ahli Taurat, tua-tua, dan imam-imam. Mereka duduk dalam formasi setengah lingkaran, dengan Kayafas di tengah. Ini adalah pengadilan ilegal. Menurut hukum Yahudi, pengadilan tidak boleh dilakukan pada malam hari, tidak boleh dilakukan pada hari Sabat atau menjelang hari raya, dan harus ada saksi-saksi yang sah. Tetapi mereka tidak peduli dengan hukum mereka sendiri. Mereka sudah memutuskan Yesus harus mati. Sekarang, mereka hanya perlu mencari alasan yang sah. Saksi demi saksi dipanggil. Mereka memberikan kesaksian palsu, cerita-cerita yang dibuat-buat, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tetapi kesaksian mereka saling bertentangan. Tidak ada dua saksi yang bercerita sama. Dan menurut hukum Yahudi, kesaksian yang tidak konsisten tidak sah. Kayafas semakin frustasi. Malam semakin larut. Mereka perlu menyelesaikan ini sebelum fajar. Akhirnya, dua orang saksi maju dan berkata, "Kami telah mendengar orang ini berkata, 'Aku akan merubuhkan bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan bait Allah lain yang tidak dibuat oleh tangan manusia.'" Tetapi bahkan kesaksian ini pun tidak sepenuhnya tepat. Yesus memang pernah mengatakan sesuatu tentang meruntuhkan bait Allah, tetapi ia berbicara tentang tubuhnya sendiri, bukan bangunan fisik. Kayafas berdiri, wajahnya merah karena marah. Ia melangkah mendekati Yesus yang terikat di tengah ruangan. "Tidakkah engkau memberi jawab atas segala tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" bentak Kayafas. Tetapi Yesus diam. Ia tidak membela diri. Seperti domba di hadapan pencukurnya tidak bersuara, demikian pula ia. Kayafas mengepalkan tangannya. Ia tahu cara lain untuk menjebak Yesus. Dengan suara yang keras, penuh otoritas imam besar, ia bertanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup, atau tidak?" Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Yesus. Inilah pertanyaan yang paling penting. Inilah inti dari segalanya. Yesus mengangkat kepalanya, matanya menatap langsung kepada Kayafas. Dengan suara yang jelas, tanpa ragu, ia berkata, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kayafas mundur sejenak, seolah ditampar. Lalu wajahnya berubah, campuran antara kemenangan dan kemarahan yang dibuat-buat. Dengan gerakan dramatis, ia merobek jubahnya, tanda kesedihan dan kengerian terhadap penghujatan. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita masih perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Mereka semua menjawab dengan berteriak, "Ia harus dihukum mati." Ruangan meledak dalam kekacauan. Para anggota Sanhedrin berdiri, berteriak-teriak penuh kebencian. Beberapa dari mereka mendekati Yesus, meludahi wajahnya. Yang lain menutup matanya dengan kain, lalu menamparnya sambil mengejek. "Cobalah katakan kepada kami, siapakah yang memukul engkau?" Yesus menerima semua penghinaan itu dengan diam. Ludah mengalir di wajahnya. Darah mulai keluar dari hidung dan bibirnya. Tetapi ia tidak membalas. Sementara itu, di luar istana imam besar, Petrus berdiri di pelataran, menghangatkan diri di dekat api. Ia telah mengikuti dari jauh, ingin tahu apa yang terjadi pada Yesus, tetapi takut untuk mendekat terlalu dekat. Seorang budak perempuan melihatnya di bawah cahaya api. Ia menatap wajah Petrus dengan curiga. "Engkau juga menyertai Yesus, orang Nazaret itu?" Petrus tersentak, wajahnya pucat. "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau katakan." Ia mundur ke bayangan, jantungnya berdebar kencang. Tetapi budak perempuan itu tidak berhenti. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Petrus menyangkal lagi dengan lebih keras, "Aku bukan." Tetapi logat Galileanya mengkhianatinya. Seorang dari kerumunan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka, sebab engkau juga orang Galilea." Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu maksud itu." Pada saat itu juga, ayam berkokok. Suara ayam itu memecah keheningan fajar yang mulai menyingsing. Dan seketika, Petrus teringat kata-kata Yesus, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Pada saat yang sama, Yesus yang sedang diarak keluar dari ruang pengadilan melirik ke arah Petrus. Mata mereka bertemu sekilas. Tatapan Yesus tidak penuh kemarahan. Tatapan itu penuh kesedihan, tetapi juga penuh kasih dan pengertian. Hati Petrus hancur. Ia berbalik, berlari keluar dari pelataran, dan menangis dengan terseduh-seduh di jalan yang gelap. Malam yang panjang dan kejam itu akhirnya berakhir. Fajar mulai menyingsing. Tetapi bagi Yesus, penderitaan baru saja dimulai. Pengadilan yang tidak adil telah selesai. Keputusan telah dijatuhkan. Sekarang mereka harus membawanya kepada Pilatus, karena hanya gubernur Romawi yang memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat di atas Yerusalem. Kota yang semalam tertidur kini mulai bangun. Peziarah-peziarah Paskah keluar dari tenda-tenda mereka, mempersiapkan kurban dan perayaan. Tetapi di Istana Antonia, kediaman resmi gubernur Romawi, suasana jauh dari perayaan. Yesus berdiri di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Roma untuk wilayah Yudea. Wajahnya sudah babak belur dari pemukulan semalam. Matanya bengkak, bibirnya robek, darah kering menempel di rambut dan jenggotnya. Namun sikapnya tetap tenang, penuh martabat yang aneh. Pilatus duduk di kursi pengadilan, menatap Yesus dengan campuran rasa ingin tahu dan iritasi. Pagi-pagi sekali sudah diganggu oleh para pemimpin Yahudi yang membawa tahanan. Ia lebih suka menangani perkara politik dan pemberontakan, bukan urusan agama.
"Apakah engkau raja orang Yahudi?" tanya Pilatus langsung pada inti persoalan. Yesus menatapnya. "Engkau mengatakan itu atas kehendakmu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Pilatus menjawab dengan nada sinis, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah kau perbuat?" Yesus menjawab dengan tenang, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Pilatus mengerutkan kening. "Jadi, engkau ini raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Pilatus menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan dan sedikit ejekan. Apakah kebenaran itu? Ia tidak menunggu jawaban. Baginya, kebenaran adalah konsep yang terlalu abstrak untuk diperdebatkan di pagi hari. Yang ia lihat adalah seorang tahanan yang jelas-jelas tidak berbahaya. Tidak ada tentara, tidak ada pemberontakan, tidak ada senjata. Pilatus bangkit dan keluar menghadap imam-imam kepala dan kerumunan yang sudah berkumpul di pelataran. "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi para imam kepala tidak mau mundur. Mereka berteriak semakin keras. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar kata Galilea, matanya berbinar. Sebuah jalan keluar. Galilea adalah wilayah Herodes Antipas yang kebetulan sedang berada di Yerusalem untuk Paskah. "Kirim dia kepada Herodes," perintah Pilatus. "Biar dia yang menangani orang Galilea ini." Yesus diarak lagi melintasi jalan-jalan Yerusalem menuju istana Herodes. Raja boneka yang sama yang dulu memenggal kepala Yohanes Pembaptis ini sudah lama ingin bertemu Yesus. Ia pernah mendengar tentang mujizat-mujizatnya dan berharap bisa melihat pertunjukan. Herodes menyambut Yesus dengan senyum licik. "Akhirnya kita bertemu. Aku sudah mendengar begitu banyak tentangmu. Katanya engkau bisa membuat orang buta melihat atau membangkitkan orang mati. Tunjukkan kepada aku." Ia mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak menjawab satu pun. Keheningan Yesus membuat Herodes frustrasi dan marah. Ia yang terbiasa disembah dan dipatuhi, kini diabaikan oleh seorang tahanan. Ia merasa dihina. "Beri dia jubah yang bagus," kata Herodes dengan nada mengejek kepada tentara-tentaranya. "Biar ia terlihat seperti raja yang ia klaim." Mereka mengenakan jubah putih cemerlang pada Yesus, jubah yang biasa dipakai raja, tetapi dengan niat mengejek. Lalu Herodes mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Pilatus menerima Yesus kembali dengan wajah kesal. Ia tahu Herodes tidak menemukan kesalahan apapun juga. Ia mencoba lagi. "Dengarlah," kata Pilatus kepada kerumunan yang semakin membesar. "Tidak aku maupun Herodes mendapati kesalahan pada orang ini. Karena itu aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi kerumunan yang sudah diprovokasi oleh para imam berteriak semakin keras, "Salibkan, salibkan dia!" Pilatus mencoba satu cara lagi. Setiap Paskah, ada tradisi gubernur membebaskan satu tahanan pilihan rakyat. Saat itu ada seorang tahanan terkenal bernama Barabas, seorang pemberontak yang telah membunuh dalam kerusuhan. "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Para imam kepala bergerak di antara kerumunan, membisikkan, meyakinkan, memanipulasi. Dan kerumunan yang sama, yang 5 hari lalu berteriak Hosana, kini berteriak dengan lebih keras, "Barabas, bebaskan Barabas." Lalu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus?
"Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus merasa terperangkap. Ia tahu ini tidak adil. Bahkan istrinya telah mengirim pesan kepadanya pagi itu, memperingatkan, "Jangan kau apa-apakan orang benar itu, sebab lalu malam tadi aku menderita banyak dalam mimpi karena dia." Tetapi kerumunan terus menuntut. Tekanan politik menekan Pilatus. Jika ia tidak menuruti kehendak mereka, mereka bisa melaporkannya kepada Kaisar sebagai gubernur yang tidak tegas terhadap pemberontak. Dengan tangan gemetar, Pilatus memanggil baskom air. Di hadapan semua orang, ia mencuci tangannya, sebuah simbol menyatakan diri tidak bersalah. "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu." Kerumunan menjawab dengan teriakan yang mengerikan. "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Pilatus memerintahkan Barabas dibebaskan, lalu ia menyerahkan Yesus untuk dicambuk dan disalibkan. Yesus dibawa ke halaman belakang istana. Di sana tentara-tentara Romawi sudah menunggu dengan cambuk, flagrum, cambuk Romawi yang memiliki beberapa tali kulit dengan potongan tulang dan logam tajam di ujungnya. Mereka menanggalkan jubah Yesus. Mereka mengikat tangannya pada tiang cambuk. Lalu cambukan dimulai. Cambuk merobek kulit punggungnya. Darah menyembur, daging terkoyak. Setiap pukulan membuat tubuhnya terhentak ke depan. Mereka mencambuknya 39 kali. Satu kurang dari 40, batas maksimum menurut hukum Yahudi. Tetapi setiap cambukan terasa seperti api yang membakar. Kulit punggungnya terbuka lebar, otot-otot terlihat, darah mengalir membasahi kakinya dan menggenang di tanah. Ketika cambukan selesai, Yesus hampir tidak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi luka, tetapi tentara-tentara belum selesai. Mereka memanggil seluruh pasukan untuk bersenang-senang. Mereka mengenakan jubah ungu tua pada Yesus, jubah yang biasa dipakai raja. Lalu mereka membuat mahkota dari duri-duri yang panjang dan tajam. Mereka menekannya ke kepala Yesus dengan kuat. Duri-duri itu menembus kulit kepalanya yang penuh pembuluh darah. Darah segar mengalir di wajahnya, membasahi jenggotnya. Mereka meletakkan sebatang buluh di tangannya sebagai tongkat raja. Lalu satu persatu mereka berlutut di hadapannya dengan ejekan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi wajahnya. Mereka mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya berulang kali, membuat duri-duri tertancap lebih dalam. Yesus menerima semua penghinaan itu dalam diam. Tidak ada kutukan, tidak ada perlawanan. Hanya doa di dalam hatinya untuk mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka menanggalkan jubah ungu itu, merobek-robeknya dari luka-luka yang sudah mengering sedikit, membuat darah mengalir lagi. Mereka mengenakan pakaiannya sendiri kembali. Lalu mereka membawa balok kayu besar, patibulum, balok horizontal dari salib. Berat kayu itu sekitar 40 kilogram. Mereka menaruhnya di bahu Yesus yang sudah hancur. Yesus mulai berjalan. Setiap langkah adalah perjuangan. Berat kayu menekan luka-luka di punggungnya. Kakinya gemetar. Tubuhnya sudah kehilangan banyak darah. Jalan dari istana Pilatus ke Golgota, tempat penyaliban, disebut Via Dolorosa, jalan duka cita. Jalan itu menanjak, berbatu, dan penuh dengan orang-orang yang datang menyaksikan. Kerumunan berteriak, mengejek, meludah. Anak-anak kecil diangkat oleh ayah mereka untuk melihat penjahat yang akan disalibkan. Yesus berjalan tertatih. Lututnya menyentuh tanah berbatu. Ia jatuh. Kayu salib menimpa tubuhnya yang lemah.
Tentara-tentara menyeretnya bangun. Berdiri, jalan terus. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak kuat lagi. Ia jatuh untuk kedua kalinya. Seorang perwira Romawi melihat seorang pria dari Kirene yang sedang masuk kota. Namanya Simon. Perwira itu menunjuk kepadanya. "Kau, bawa salib ini." Simon tidak punya pilihan. Ia mengangkat salib yang berat itu dan membawanya di belakang Yesus. Di antara kerumunan, ada sekelompok perempuan yang menangis. Perempuan-perempuan yang pernah dilayani Yesus, yang pernah disembuhkannya, yang mencintainya. Yesus berhenti sejenak menatap mereka. Dengan suara yang lemah tetapi penuh kasih, ia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangis atas aku, tetapi menangislah atas dirimu sendiri dan atas anak-anakmu." Akhirnya, setelah perjalanan yang menyiksa, mereka tiba di Golgota, tempat tengkorak. Sebuah bukit kecil di luar tembok kota, tempat di mana penjahat-penjahat disalibkan untuk menjadi peringatan publik. Di sana sudah berdiri 2 tiang salib lainnya. 2 penjahat lain akan disalibkan hari itu bersama Yesus. Tentara-tentara menawarkan Yesus anggur bercampur empedu, sejenis obat bius untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi setelah merasakannya, Yesus menolak minumnya. Ia ingin merasakan sepenuhnya apa yang harus ia tanggung. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pelarian. Mereka merebahkan Yesus di atas kayu salib. Tangan kanannya direntangkan. Seorang tentara menaruh paku besar di pergelangan tangannya, tepat di antara tulang, di tempat yang bisa menahan berat tubuh. Lalu dengan palu besar, mereka memukulnya. Paku menembus daging, urat, tulang. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Yesus menggigit bibirnya, tetapi tidak berteriak. Tangan kirinya dipakukan dengan cara yang sama. Lalu kakinya ditumpangkan satu di atas yang lain, dan satu paku panjang ditancapkan menembus kedua kakinya. Salib itu diangkat dan dijatuhkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Tubuh Yesus terhentak keras. Berat tubuhnya menggantung pada paku-paku itu. Setiap napas adalah perjuangan. Ia harus mendorong tubuhnya ke atas dengan kaki yang luka untuk bisa menghirup udara. Di atas kepalanya, Pilatus telah memasang tulisan dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jalan menuju Golgota telah dilalui. Paku-paku telah ditancapkan. Salib telah ditegakkan. Kini, Yesus tergantung antara langit dan bumi, ditolak oleh manusia, dipisahkan dari Allah, menanggung dosa dunia.